Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1481 Lika-Liku. Di dalam paviliun kuali surgawi di kota Azurerok, Lin Yun bertemu dengan An Liuyan seperti yang dijanjikan. Dia masih menawan seperti sebelumnya dengan tubuh iblisnya, dan sulit bagi siapapun untuk mempertahankan ketenangan mereka saat melihat kulitnya yang terbuka. Pemakaman bunga, kamu sepertinya tidak ingin muncul di menit-menit terakhir. Aku sudah menunggumu. An Liuyan mengeluh dan melemparkan tatapan menyihir. Tapi hati Lin Yun tenang seperti air karena dia tahu bahwa An Liuyan hanya bersandiwara. Jika dia ceroboh, dia akan mati dengan cara yang mengerikan tanpa menyadarinya. Lagi pula, dia hampir saja tertipu oleh tipu muslihatnya saat pertemuan pertama mereka. Bahkan sekarang, dia masih tidak bisa melihat wanita ini, jadi dia tetap waspada terhadapnya. Saya secara alami tidak berani ceroboh karena ada berita tentang tulang naga ilahi, dan saya secara alami harus mempersiapkan diri dengan baik untuk itu. Lin Yun berkata dengan tenang sambil menghindari tatapan An Liuyan. Kalau begitu, aku ingin tahu apakah Tuan Muda Lin bisa berbagi persiapan denganku. An Liuyan tersenyum. Itu hanya trik kecil, tidak ada yang perlu disebutkan. Lin Yun tersenyum. An Liuyan tidak lagi bertanya, melihat bahwa Lin Yun tidak mau berbagi, dan mempertahankan senyumnya, sepertinya kamu cukup tenang dan tidak menjadi terlalu percaya diri hanya karena kamu telah menyapu semua orang di peringkat bumi. Kamu sepertinya mengkhawatirkan urusanku. Lin Yun menatap An Liuyan dengan tatapan yang dalam. An Liuyan tidak menghindar darinya dan menjawab, "Yah, kamu adalah mitra kerjasamaku, jadi aku secara alami harus memperhatikanmu. Bagaimanapun, saya akan sedih jika sesuatu terjadi pada Anda. Saya yakin Nona An memiliki banyak rekan seperti saya, bukan?" Lin Yun menjawab, "Yah, tidak semua orang memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menjadi mitra kerja sama saya." An Liuyan tersenyum. Setelah mendengar itu, Lin Yun menurunkan cangkirnya. An Liuyan cukup lugas dengan kata-katanya. Dia bahkan menduga bahwa An Liuyan telah mendapatkan berita tentang tulang naga ilahi jauh lebih awal, tetapi dia merahasiakannya darinya. Bagaimanapun, waktunya benar-benar kebetulan. Dia diberitahu tentang kemunculan tulang naga ilahi setelah dia menyapu peringkat bumi. Jadi dia bisa membayangkan kalau dia tidak menunjukkan potensi dan kekuatan yang cukup, dia tidak akan berbagi informasi ini dengannya. Bagaimanapun, apapun yang berhubungan dengan tulang naga ilahi sangat langka. Ini membuat Lin Yun sedikit geram, tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun karena ini hanyalah spekulasi darinya. Kemudian lagi, dia tidak berpikir An Liuyan melakukan sesuatu yang salah, bahkan jika spekulasinya benar. Keinginannya untuk mendapatkan tulang naga ilahi telah mencapai titik obsesi. Jadi dia akan sangat marah jika An Liuyan dengan sengaja merahasiakan berita ini darinya. Saatnya kau memberitahuku identitas aslimu. Lin Yun tidak terburu-buru untuk bertanya tentang tulang naga dewa dan menatap An Liuyan. Itu sudah pasti. Aku sudah berjanji padamu sebelumnya. Jadi izinkan saya bertanya, di mana kita sekarang? An Liuyan tersenyum. Paviliun Kuali Surgawi. Lin Yun menjawab tanpa banyak berpikir. Haha, itu hanya nama yang menyamar. Kita sebenarnya berada di Paviliun Bintang Surgawi. Kata An Liuyan, menatap Lin Yun. Itu adalah sekte jalan iblis, seperti yang diharapkan Lin Yun. Kembali ke domain iblis prefektur Azure yang mendalam, Paviliun Bintang Surgawi adalah salah satu dari 4 kekuatan iblis. Dia tahu saat itu bahwa Paviliun Bintang Surgawi memiliki kekuatan yang menyebar ke seluruh alam Kunlun. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Paviliun Bintang Surgawi akan berani muncul di domain tandus kuno dengan menyamarkan nama mereka tepat di bawah mata sekte pedang. 8 sekte kuat memerintah domain tandus kuno dan tidak memiliki konflik dengan sekte iblis. Sekte pedang secara alami tahu tentang identitas asli Paviliun Kuali Surgawi, dan Paviliun Kuali Surgawi bukanlah satu-satunya kekuatan iblis di kota Azurerok. Dunia ini tidak hanya dibedakan dengan hitam dan putih. An Liuyan dengan acuh tak acuh menjawab. Tidak semua yang ada di dunia ini dibedakan dengan hitam dan putih. Ada banyak zona abu-abu di dunia. Setiap orang pasti memiliki barang yang tidak bisa mereka jual secara terbuka. Disinilah kekuatan iblis masuk. Jadi, apa identitasmu di Paviliun Bintang Surgawi? Lin Yun bertanya.
Paviliun Bintang Surgawi memiliki 13 utusan bintang yang dapat bersaing untuk posisi Tuan Muda Istana. Secara kebetulan, aku adalah utusan bintang ke-13. An Liuyan menatap Lin Yun sambil tersenyum. Itu adalah posisi yang menakutkan karena dia akan menjadi penguasa muda Paviliun Bintang Surgawi jika dia mengambil langkah maju. Kemudian lagi, Lin Yun juga tahu bahwa tidak akan mudah baginya untuk mencapai itu. Tidak banyak orang yang tahu tentang identitasku. Bisakah Tuan Muda Lin mempercayaiku sekarang? An Liuyan berkata sambil mengedipkan mata. Jika dua orang ingin bekerja sama, mereka harus jujur satu sama lain. Jika mereka tidak bisa jujur satu sama lain, mereka tidak akan saling percaya, dan tidak ada dasar bagi kedua belah pihak untuk bekerja sama. Bagaimanapun, Lin Yun yakin dengan hadiahnya, jadi dia akan hancur jika An Liuyan mengkhianatinya. Di mana tulang naga ilahi? Lin Yun terang-terangan bertanya sambil menganggukkan kepalanya. Mata An Liuyan bersinar cerah karena Lin Yun mempercayainya. Dia menjawab, di alam astral yang lebih rendah yang belum berkembang di lapisan ke-8 surga. Kemudian lagi, saya tidak bisa menjamin bahwa Anda akan menemukan tulang naga ilahi yang Anda inginkan di sana. Lin Yun memandang An Liuyan dengan curiga, lalu menganggukkan kepalanya karena itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Jangan khawatir, Tuan Muda Lin. Masalah tulang naga suci sangat penting, dan ini bukan hanya urusanmu sendiri. Saya akan pergi bersama dengan Anda. Mengenai lokasi tepatnya, saya khawatir saya harus merahasiakannya sekarang. An Liuyan dengan tenang melanjutkan. Kamu akan ikut. Lin Yun terkejut. Alam astral yang lebih rendah yang belum berkembang mengandung semua jenis peluang bagi setiap kultivator alam inti Elysium. Jadi itu layak dikunjungi, bahkan jika tidak ada tulang naga ilahi. An Liuyan menjelaskan. Perjalanan ini sangat penting bagi saya. Kau dan aku hanya mengambil apa yang kita butuhkan. Lin Yun merenung sejenak karena ini berbeda dari apa yang dia bayangkan. Ada banyak detail yang tidak bisa dijelaskan oleh An Liuyan melalui surat itu. Jadi, kapan kita pergi? Kami masih harus menunggu beberapa orang. Tuan Muda Lin dapat beristirahat di kediaman saya selama beberapa hari. An Liuyan meminta maaf. Tidak apa-apa. Kamu membantuku kali ini, dan aku akan berhutang budi padamu selama aku bisa mendapatkan tulang naga suci itu. Lin Yun tidak keberatan dengan apa yang dikatakan An Liuyan. Kamu terlalu serius tentang ini. Aku akan pergi dulu. An Liuyan tersenyum dan membungkuk sebelum pergi. Tapi saat dia membungkuk, dia, secara tidak sadar, menunjukkan sosoknya yang menggairahkan, membuat dadanya berombak seperti ombak yang bergejolak. Pelacur itu. Lil Purple sangat marah ketika dia keluar dari kotak pedangnya. Ekspresi Lin Yun juga berubah, dengan sedikit kemarahan melintas di pupil matanya karena dia samar-samar merasa sedang dimanfaatkan. Namun di sisi lain, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Lin Yun, dia mempermainkanmu. Lil Purple berkata dengan marah. Tidak juga. Jika dia memberitahuku lokasi alam astral, dia akan menderita kerugian besar jika aku mengusirnya. Lin Yun menjawab. Dia tidak mempercayaimu. Lil Purple masih tidak senang, bagaimanapun juga. Yah, aku juga tidak pernah mempercayainya sejak awal. Mari kita kesampingkan itu untuk saat ini. Katakan padaku, ada apa dengan 36 lapisan surga? Aku tidak pernah memikirkannya dengan jelas. Lin Yun tersenyum. Itu bukan apa-apa. Lil Purple tersenyum sambil mengetukkan jarinya ke udara. Saat sebuah bola emas muncul di udara, dia dengan mudah menggambar 36 cincin di sekitar bola tersebut. Dia terus menjelaskan, sederhananya, bola ini melambangkan alam Kunlun. Ini adalah lapisan pertama surga, dan 36 cincin melambangkan 36 lapisan surga. Mereka seperti 36 susunan yang menyelimuti alam Kunlun. Lin Yun mengangkat kepalanya dan melihat 36 cincin yang menyelimuti bola emas, dan dia langsung memahaminya dengan sekilas. Dia mengatakan bahwa alam astral berada di lapisan ke-8 surga, jadi itu ada di sini. Tapi wilayah ini sangat luas, dan itu sama saja dengan menemukan jarum di tumpukan jerami jika kau tidak tahu koordinatnya. Lil Purple berkata sambil menunjuk ke arah cincin ke-8. Tidak masalah. Aku hanya ingin tahu, apakah tulang naga suci benar-benar bisa ditemukan di alam astral itu? Lin Yun bertanya dengan matanya berkedip-kedip. Alam astral berasal dari pecahan dunia dari era sebelumnya, dan tidak ada hubungannya dengan era naga suci. Jadi ada kemungkinan tulang naga ilahi berada di alam astral yang belum ditemukan. Lil Purple menjelaskan. Saya harap itu yang terjadi. Lin Yun berkata dengan lembut. Obsesinya pada tulang naga dewa sangat gila.
Jadi jika An Liuyan berani menipunya, dia tidak bisa disalahkan karena kejam pada saat itu. Bab 1482 6 kuota. An Liuyan lebih jarang muncul setelah itu, dan Lin Yun tahu dia gugup tentang perjalanan ini setiap kali dia muncul dan berbicara dengan nada agak menyesal. Tetapi Lin Yun bersabar dengannya karena dia tidak membuang-buang waktu. Dia berkultivasi di ruang kultivasi An Liuyan dengan bantuan dupa. Yang paling penting, An Liuyan akan memberinya bertonton pil astral ilahi setiap kali dia datang, bersama dengan berbagai ramuan suci semu yang bahkan membuat Lin Yun terengah-engah karena kekayaannya. Tetapi mengingat paviliun kuali surgawi adalah kamar dagang terbesar di kota, tidak mengherankan jika dia bisa mengambil begitu banyak sumber daya. Karena Lin Yun sekarang bangkrut, dia secara alami tidak akan menolaknya. Karena pedang hitam itu lahir dari benih pedang neter, kecepatan kultivasi Lin Yun dalam sutra pedang-pedang langit ilahi jauh lebih cepat. Dia menstabilkan kultivasinya di alam inti Elysium surgawi bintang 3 hanya dalam 7 hari. Setelah perhitungan kasar, An Liuyan telah memberinya hampir 3 juta pil astral ilahi, yang tidak termasuk ramuan suci semu. Peningkatan besar ini mengurangi kebencian yang dimiliki Lin Yun di dalam hatinya. Bahkan jika mereka tidak bisa pergi ke alam astral, waktu yang dia habiskan selama beberapa hari terakhir benar-benar berharga. 7 hari lagi berlalu, dan An Liuyan tidak muncul selama periode ini. Tapi dia tidak akan lupa untuk meminta seseorang mengirimkan pil astral ilahi kepadanya. Ketika An Liuyan muncul kembali, dia terkejut melihat murid-muridnya, Tuan Muda Lin belum menembus alam inti Elysium surgawi bintang 4. Dia memang penasaran. Dengan begitu banyak sumber daya dan teknik kultivasi dari Sekte Pedang, seharusnya tidak menjadi masalah bagi Lin Yun untuk mencapai alam inti Elysium surgawi bintang 4. Mungkin terdengar berlebihan, tapi itu tidak sulit bagi seorang jenius yang mengerikan. Kebanyakan orang tidak dapat mencapai hal itu karena bakat dan pemahaman mereka tidak cukup kuat. Tapi An Liuyan tidak meragukan bakat dan pemahaman Lin Yun. Masih sedikit kurang. Lin Yun menjawab sebelum dia menatap An Liuyan, jangan bilang kau menungguku untuk mencapai alam inti Elysium surgawi bintang 4. Perjalanan ini sangat penting bagi saya. Tidak hanya kamu, tapi aku juga telah memberikan banyak sumber daya kepada beberapa orang lain. Saya harap kita semua bisa menjadi lebih kuat sebelum berangkat ke alam astral. An Liuyan menjelaskan. Lin Yun tidak terkejut bahwa An Liuyan akan merekrut lebih banyak orang untuk perjalanan ini karena dia terlihat sibuk beberapa hari terakhir. Dia juga berpikir bahwa sudah waktunya untuk pergi, dan dia harus tahu apa yang direncanakan An Liuyan sebelum pergi, apa gunanya. Tidak perlu menyembunyikannya dariku sekarang, kan? Menganggukkan kepalanya, An Liuyan berkata, persaingan untuk penguasa muda paviliun Tianxing sangat ketat dan brutal. Dulu ada 108 utusan di masa lalu, dan hanya 13 yang tersisa. Perjalanan ke alam astral ini adalah ujian yang disiapkan oleh paviliun Tianxing. Kali ini, 8 orang akan dieliminasi, dan hanya 5 utusan yang tersisa setelah itu. Lin Yun berpikir keras saat mendengar itu. Ternyata An Liuyan berencana menggunakannya sebagai pengawal atau semacamnya. Jangan salah sangka, Tuan Muda Lin. Saya tidak mengharapkan ini, dan saya ragu-ragu apakah saya harus memberi tahu Anda tentang hal itu. An Liuyan mengertakkan gigi dan ragu-ragu. Lanjutkan, kata Lin Yun. Menurut aturan paviliun Tianxing, saya hanya bisa membawa 6 ahli alam inti Elysium bersamaku. An Liuyan menjawab. Jadi maksudmu aku mengambil jatahmu? Lin Yun bertanya dengan alis terangkat. An Liuyan tidak mengucapkan sepatah kata pun, yang sama dengan mengakui apa yang dia katakan. Wajah Lin Yun berubah, dan dia tidak tahu mengapa An Liuyan berbeda saat mereka bertemu kali ini, tidak seperti pertama kali. Karena dia hanya memiliki 6 kuota, setiap kuota akan sangat berharga. Apa kultivasi tertinggi di antara keenamnya? Lin Yun bertanya dengan kepala terangkat. Alam inti Elysium surgawi bintang 8. An Liuyan memandang Lin Yun dan melanjutkan, selain kamu, yang terlemah adalah alam inti Elysium surgawi bintang 6. Tapi orang ini mahir dalam rune spiritual, dan dia tidak lebih lemah dari alam inti Elysium surgawi bintang ke-7. Mengerti. Ekspresi Lin Yun menjadi serius saat dia menyadari bahwa dia telah salah paham dengan An Liuyan. Dia berkata bahwa perjalanan ke alam astral ini penting baginya, dan dia akhirnya tahu betapa pentingnya hal itu baginya. Saya tidak bisa menerima kuota ini. Sejujurnya, saya tidak tahu apakah saya bisa menang jika saya melawan ahli alam inti Elysium surgawi bintang 6 sekarang. Kata Lin Yun. Kemudian lagi, itu di bawah premis bahwa dia tidak akan memanfaatkan kartu trufnya.
Tapi An Liuyan tersenyum pahit, aku akan jujur padamu. Jika aku gagal kali ini, aku tidak akan bisa membantumu lagi di masa depan. Menurut aturan Paviliun Tianxing, setelah seorang utusan dilucuti dari kualifikasi mereka, mereka hanya dapat memilih satu utusan yang tersisa dan menjadi pelayan seumur hidup. Tapi aku telah menjanjikanmu tulang naga ilahi. Jadi, Anda dapat bertindak sendiri pada saat itu, dan Anda tidak perlu terlibat dalam pertempuran antar utusan. Kemudian lagi, kamu juga bisa memilih untuk mundur. Kata-katanya membuat Lin Yun mengangkat alisnya, dan dia mengubah pendapatnya dengan An Liuyan. Mereka baru saja bertemu beberapa kali, dan dia ingat apa yang dia katakan. Dia bahkan bersedia memberinya satu kuota, dan ketegasan ini patut dihormati. Bisakah kamu menunggu 1 hari lagi? Lin Yun tidak memberikan tanggapan langsung dan dengan sungguh-sungguh bertanya. Seorang Liuyan memasang ekspresi sulit, tetapi dia akhirnya setuju dengan senyuman, baiklah. Setelah An Liuyan, Lil Purple muncul dari kotak pedang, dan menatap Lin Yun, aku salah paham. Jangan bicarakan itu. Aku harus mencoba dan membuat terobosan ke alam inti Elysium Surgawi Bintang 4. Lin Yun berkata sambil melihat sekeliling. Ah, dari mana Anda akan mendapatkan begitu banyak sumber daya? Lil Purple bertanya. Dia tahu fondasi Lin Yun terlalu dalam karena dia mengembangkan 2 sutra pedang secara bersamaan bersama dengan seni naga suci Azure. Ini berarti sumber daya yang dia butuhkan untuk membuat terobosan sangat besar. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan berseru, kunci rahasia Kuxuan. Kunci rahasia Kuxuan berisi warisan yang ditinggalkan oleh orang suci layu mendalam. Itu memiliki total 9 segel, dan dia hanya membuka 1 segel. Setiap kali dia membuka segel, dia bisa mendapatkan sejumlah besar esensi matahari dan bulan yang terkondensasi murni. Kamu harus memikirkannya dengan hati-hati. Ini adalah ketergantungan terbesarmu, dan kamu memiliki jalan yang panjang di depanmu. Apa kau harus menyia-nyiakannya di alam inti Elysium? Lil Purple bertanya. Aku sudah mempertimbangkannya dengan seksama. Karena dia tulus padaku, aku tentu saja harus tulus padanya. Aku tidak bisa melakukan sesuatu seperti menerima bantuan orang lain tanpa melakukan apapun. Aku butuh bantuanmu untuk mengatur susunan untuk menutup aura dari kunci rahasia Kuxuan. Kata Lin Yun, sudah mengambil keputusan. Oke. Lil Purple tidak lagi mengucapkan sepatah kata pun saat rune spiritual mulai menari di sekitar jari-jarinya, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk mengatur beberapa susunan untuk menyelimuti seluruh ruang ini. Melihat ini, Lin Yun duduk dengan menyilangkan kakinya dan membuka segel kedua dari kunci rahasia Kuxuan. Kunci rahasia Kuxuan tersembunyi di dalam hatinya. Jadi saat segelnya dibuka, energi besar akan mengalir keluar dari hatinya, segera menyelimuti dia dalam cahaya putih yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Jika bukan karena susunan yang dibuat oleh Lil Purple, energi putih pasti akan membuat banyak orang khawatir. Energi dari kunci rahasia Kuxuan 10 kali lebih murni daripada pil astral ilahi, dan ini adalah hadiah dan warisan yang ditinggalkan untuknya oleh orang suci layu mendalam. Energi yang sangat besar membuat Lin Yun kesakitan luar biasa, seperti gunung berapi yang meletus yang mencoba merobek-robek tubuhnya. Tapi Lin Yun tidak berani terganggu dan menahan rasa sakitnya. Dia bisa merasakan organ-organ dalam tubuhnya, darah, tulang, dan lautan energi astral di dalam istana ungu dimurnikan oleh energi dari asal mula petapa agung. Di bawah rasa sakit yang luar biasa, Lin Yun segera kehilangan kesadaran akan sekelilingnya karena dia tenggelam dalam melahap energi untuk membuat terobosan. Dengan sangat cepat, 1 hari berlalu. Saat fajar tiba, An Liuyan tiba seperti yang dijanjikan. Tapi dia terkejut saat memasuki ruangan dan melihat Lin Yun. Lin Yun duduk bersila, diselimuti cahaya redup, memancarkan aura alam inti Elysium Surgawi Bintang 4. Aura ini sangat agung dan bahkan lebih kuat dari banyak ahli alam inti Elysium Surgawi Bintang 5 yang pernah dia lihat. Ini tidak mengherankan karena Lin Yun memiliki dasar yang dalam, yang berarti dia akan lebih kuat dari mereka yang berada dalam kultivasi yang sama. Tapi dia tidak tahu dari mana Lin Yun mendapatkan sumber daya untuk membuat terobosan ke alam inti Elysium Surgawi Bintang 4 hanya dalam 1 malam. Anda mencapai alam inti Elysium Surgawi Bintang 4. An Liuyan berseru. Lin Yun dengan tenang membuka matanya sebelum dia berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Saatnya bertemu dengan para ahli lain yang diundang oleh Nona An. Oh, oke. An Liuyan teringat pada dirinya sendiri, tetapi dia masih tidak bisa menahan keterkejutannya saat melihat Lin Yun. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Tuan Muda Lin, bagaimana Anda melakukannya?
Setiap orang memiliki rahasianya sendiri. Lin Yun tidak menjelaskan bahwa dia menyia-nyiakan segel kunci rahasia Kuksuan untuk perjalanan ini. Tidak mungkin dan tidak perlu baginya untuk membicarakannya. Melihat Lin Yun tidak mau berbagi, An Liuyan tidak lagi menanyakannya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk membawa Lin Yun ke aula megah di paviliun kuali surgawi. Beberapa orang sudah ada di sana, dan mereka semua memancarkan aura yang kuat. Ketika Lin Yun dan An Liuyan tiba, beberapa tatapan penasaran segera diarahkan. Lin Yun juga terkejut karena mereka semua adalah kultivator iblis, dan aura baleful yang mereka pancarkan sangat menakutkan. Ini anak nakal yang mencuri tempatku. Enyahlah. Sebelum mereka bisa duduk, sesosok tubuh menerobos masuk dan dengan dingin menatap Lin Yun. Melihat ini, semua orang tertegun sejenak sebelum mereka tersenyum. Mereka tahu bahwa ada pertunjukan yang harus ditonton sekarang. Pada saat yang sama, mereka juga terkejut bahwa An Liuyan akan membawa seseorang yang hanya berada di alam inti Elysium Surgawi Bintang 4. Bagaimanapun juga, 6 kuota itu sangat berharga, dan mereka seharusnya sudah pergi kemarin jika bukan karena Lin Yun. Bab 1483 Lin Yun, seorang pendekar pedang. Seseorang menerobos masuk ke dalam aula pada saat yang tidak tepat. Orang ini dengan agresif masuk dan tidak repot-repot menyembunyikan niat membunuhnya. Kemudian lagi, mungkin seperti yang dia katakan, Lin Yun mengambil posisinya darinya. Ada 2 kursi di aula. Kursi utama secara alami untuk An Liuyan, tapi sekarang sudah kosong. Tatapan Lin Yun tidak tertuju padanya, tapi pada 5 orang lain di aula itu. Seorang pria tua yang mengenakan pakaian hitam dan matanya yang terpejam berada di kursi di sebelah kursi utama. Orang ini membuat Lin Yun merasa bahwa dia tidak sederhana. Ini seharusnya adalah alam inti Elysium Surgawi Bintang 8 yang dibicarakan An Liuyan. Ini adalah orang yang kejam yang menjebak dirinya sendiri di alam inti Elysium untuk beberapa mitos alih-alih membuat terobosan ke alam nadi naga. Saat dia melirik ke 4 orang yang tersisa, 3 orang terlihat setengah baya, dan mereka semua berada di alam inti Elysium Surgawi Bintang 7, memancarkan aura yang menakutkan. Orang terakhir tidak terlihat jauh lebih tua dari Lin Yun, dan kultivasinya berada di alam inti Elysium Surgawi Bintang 6. Ini seharusnya adalah orang spiritualis dalam kelompok yang dibicarakan An Liuyan. An Liuyan, bukankah menurutmu aku pantas mendapatkan penjelasan? Orang yang menerobos masuk tidak bisa lagi menahan amarahnya setelah dia melihat tingkat kultivasi Lin Yun. Tapi An Liuyan melambaikan tangannya agar para penjaga mundur sebelum berkata, Wang Qifeng, aku tidak percaya bahwa aku memberimu janji bahwa aku akan membawamu, kan? Apakah saya telah merampas sumber daya kultivasi Anda selama beberapa hari terakhir Anda berada di paviliun kuali surgawi? Kata-katanya membuat kultivator iblis bernama Wang Qifeng menjadi jelek karena dia tidak bisa berkata apa-apa. Apa yang dikatakan An Liuyan memang benar. Dia diperlakukan seperti tamu penting ketika dia tinggal di paviliun kuali surgawi selama beberapa hari terakhir. Setelah ragu-ragu sejenak, Wang Qifeng berkata, Anda benar, dan saya yang salah. Tapi aku tidak bisa menerima bahwa sepotong sampah di alam inti Elysium Surgawi Bintang 4 mengambil posisiku. Ini sama saja dengan mempermalukan saya. Dia cukup fasih dengan kata-katanya dan tidak memojokkan An Liuyan. Lalu apa yang kamu inginkan? An Liuyan mengerutkan kening. Itu sederhana. Biarkan orang ini bertukar jurus denganku. Saya secara alami tidak bisa berkata apa-apa jika dia bisa meyakinkan saya dengan kekuatannya. Wang Qifeng berkata dengan suara yang dalam. Jelas, dia masih enggan melepaskan kesempatan ke alam astral klan naga. Kedengarannya bagus. Orang tua berbaju hitam itu angkat bicara tepat ketika An Liuyan hendak menolak Wang Qifeng. Ketika lelaki tua itu menatap Lin Yun, matanya berkedip-kedip dengan ketidakpuasan. Penatua Chen. An Liuyan terkejut dengan apa yang dikatakan lelaki tua itu dan memanggilnya. Nyonya, kita tidak boleh ceroboh dengan kuota. Wang Qifeng adalah kandidat yang saya rekomendasikan, dan saya dapat menjamin bahwa dia tidak lemah. Orang tua itu berkata dengan acuh tak acuh. Selain itu, apa yang dia katakan juga sangat masuk akal. Alam astral bukanlah permainan. Jika kamu berhutang budi padanya, itu semakin menjadi alasan mengapa kamu tidak bisa mendorongnya sampai mati. Siapapun bisa tahu hubungan orang tua ini dengan Wang Qifeng tidak sederhana. Biarlah. Lin Yun menyela tepat ketika An Liuyan hendak mengatakan sesuatu. Memang, sedikit tidak masuk akal bagi Lin Yun untuk ikut campur. Dia membutuhkan kekuatan untuk mendukung kata-katanya jika dia ingin menjadi tidak masuk akal. Bagaimana Anda ingin berdebat?
kata Lin Yun, dengan tenang menatap Wang Qifeng. Suasana di aula tiba-tiba menjadi menarik. Semua orang berbalik untuk melihat Lin Yun. Mereka tidak pernah menyangka bahwa seseorang di alam inti Elysium Surgawi Bintang 4 benar-benar berani menerima tantangan Wang Qifeng. Bagaimanapun, Wang Qifeng adalah alam inti Elysium Surgawi Bintang 6 yang asli. Kita masing-masing akan menggunakan satu jurus tanpa menggunakan artefak suci. Siapapun yang mundur selangkah akan kalah, kata Wang Qifeng. Dia tidak pernah menyangka Lin Yun akan begitu tegas untuk menyetujui perdebatan itu. Kemudian lagi, dia tidak berpikir ada kemungkinan dia akan kalah. Dia hanya khawatir Lin Yun mungkin memiliki beberapa cara yang luar biasa, seperti susunan atau harta karun rahasia. Jadi dia menyarankan suatu bentuk perdebatan yang murni mengandalkan kultivasi mereka. Dia bisa merasakan bahwa vitalitas Lin Yun sangat menakutkan, tapi dia tidak berpikir dia akan kalah dengan perbedaan dua tahap dalam kultivasi mereka. Baiklah denganku. Lin Yun kemudian melihat sekeliling aula sebelum melanjutkan, kita bisa menyelesaikannya di sini. Ruangan ini hampir tidak cukup lebar. Mata An Liuyan berkedip tanpa daya. Setelah melihat Lin Yun yang keras kepala, dia hanya bisa kembali ke tempat duduknya. Di mana kamu menemukan orang ini? Orang tua itu mengirimkan suaranya ke An Liuyan. Namanya Lin Yun, jawab An Liuyan. Ketika lelaki tua itu mendengar itu, wajahnya sedikit berubah. Dia dengan cepat bertanya, bunga pemakaman Lin Yun. Apakah ada Lin Yun kedua di sekitar sini? Si kecil itu tumbuh dengan cepat, mencapai alam inti Elysium Surgawi Bintang 4 hanya dalam waktu 6 bulan. Aku ingat dia mendapatkan warisan dari Pendeta Agung Kuksuan, kan? Dia memiliki prospek yang bagus di depannya, tapi itu sedikit tidak pasti sekarang. Kesan orang tua itu terhadap Lin Yun berubah setelah mengetahui identitasnya. Tapi An Liuyan tetap diam dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia memiliki beberapa pikiran egois dalam membawa Lin Yun. Dia tahu dia mengambil risiko, tapi intuisinya mengatakan bahwa risikonya sepadan. Ini adalah perasaan yang kuat yang dia miliki saat pertama kali bertemu Lin Yun. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, atau dia tidak akan mencoba berteman dengannya atau bahkan memberinya kuota. Sedemikian rupa sehingga bahkan jika dia gagal dalam ujian yang diberikan kepadanya oleh Paviliun Tianxing, dia mungkin bisa membalikkan keadaan selama Lin Yun berhutang budi padanya. Dia optimis bahwa Lin Yun bisa menjadi orang suci di masa depan. Inilah mengapa dia tidak bisa mempertahankan ketenangannya ketika Lin Yun setuju untuk berdebat. Jika Lin Yun kalah, dia tidak akan bisa membawanya bersama kecuali dia memberi Wang Qifeng keuntungan yang cukup agar dia menyerah, dan dia tahu harganya akan tinggi. Sementara pikirannya melayang, Lin Yun dan Wang Qifeng berdiri berhadapan. Ketika mereka saling memandang, Wang Qifeng segera merasakan tekanan yang sangat besar disertai dengan aura pedang yang terpancar dari mata Lin Yun. Hal ini mengejutkan Wang Qifeng karena dia tidak pernah merasakan niat pedang yang begitu kuat sebelumnya di antara siapapun yang dia temui di alam inti Elysium. Tapi untungnya, mereka hanya akan bertukar jurus tanpa menggunakan artefak suci mereka, jadi tidak peduli seberapa kuat niat pedang Lin Yun, itu tidak ada gunanya. Bagaimanapun, mereka bersaing murni dalam kultivasi mereka. Maaf tentang ini. Wang Qifeng menyalakan ke-6 bintang di istana ungunya tanpa ragu-ragu, dan kultivasinya langsung berlipat ganda 6 kali lipat sebelum membantingnya ke arah Lin Yun. Ketika dia siap, Wang Qifeng mendorong telapak tangannya ke depan, enyahlah. Telapak tangannya seketika membuat Lin Yun merasakan tekanan yang luar biasa saat dia membandingkan Wang Qifeng dengan bintang kembar peringkat bumi. Seorang kultivator akan terlihat mengalami perubahan kualitatif setelah mencapai alam inti Elysium Surgawi Bintang 6. Begitu dia mendorong telapak tangannya ke depan, semua orang di ruangan itu diam-diam menggelengkan kepala. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar, dan Wang Qifeng sepenuhnya menekan aura Lin Yun. Jadi mereka tidak bisa melihat kemungkinan Lin Yun menang. Lin Yun tahu bahwa dia tidak bisa lagi meremehkan Wang Qifeng. Tanpa ragu-ragu, kilatan dingin melintas di pupil mata Lin Yun saat kuali pemusnah dunia naga Phoenix terbang keluar dari lautan di istana ungunya, dan telapak tangannya bertabrakan dengan Wang Qifeng. Setelah benturan yang cukup besar, hasil dari pertempuran itu langsung ditentukan. Saat darah memercik, tangan kanan Wang Qifeng mulai hancur inci demi inci, dan dagingnya diserang oleh aura mematikan yang layu. Telapak tangan Lin Yun mengandung kekuatan korosif kematian dan aura penghancur dari kuali pemusnah dunia naga Phoenix. Pertukaran ini mengejutkan banyak orang, dan bahkan Lin Yun pun terkejut dengan pemandangan ini. Setelah kompetisi 5 puncak, Lin Yun belum pernah bertarung dengan siapapun. Jadi ketika dia menghadapi Wang Qifeng,
yang berada di alam inti Elysium Surgawi Bintang 6, dia tidak menahan diri dan bahkan menggunakan kartu truf terbesarnya. Tapi dia telah meremehkan kekuatan serangannya. Semua orang di aula juga terpental dari tempat duduk mereka saat mereka menatap Lin Yun dengan kaget. Mereka tidak bisa mempercayai apa yang terjadi tepat di depan mata mereka. Kamu, siapa kamu? Wang Qifeng bertanya dengan gigi terkatup dan wajahnya berubah dari rasa sakit. Lin Yun dari Sekte Pedang. Lin Yun dengan tenang menjawab. Dia juga terkejut dalam hati dan memutuskan untuk menyembunyikan kartu truf ini. Sejak benih pedang Nether selesai menutrisi pedang, kuali pemusnahan dunia naga Phoenix menjadi jauh lebih mudah untuk dimanipulasi. Kekuatan gabungan dari dua jurus pedang sangat menakutkan, dan dia bisa saja membunuh lawannya secara tidak sengaja. Kau, pemakaman bunga. Semua orang berseru. Kirim dia kembali. An Liuyan sadar lebih dulu dan melambaikan tangannya untuk menyuruh seseorang mengirim Wang Qifeng kembali. Saya yakin tidak ada yang keberatan dengan keberadaan saya di sini sekarang, bukan? Lin Yun melihat sekeliling dan langsung menuju ke kursi kosong sebelum ada yang bisa menjawab. Ketika semua orang duduk, mereka mengamati Lin Yun dari waktu ke waktu. Bagaimanapun juga, mereka sudah lama mendengar tentang Lin Yun, yang mengalahkan Xia Huyan. Mereka tidak meragukan pencapaian Lin Yun dalam pedang, tapi mereka tidak pernah menyangka bahwa kultivasi Lin Yun akan mencapai ketinggian yang menakutkan hanya dalam waktu 6 bulan. Mereka bahkan mencurigai apakah Lin Yun telah menggunakan teknik rahasia. Haha, kami menemukan seseorang yang hebat kali ini. Orang tua itu tertawa, dan dia tidak lagi keberatan. Saat An Liuyan mengambil alih masalah ini, dia melihat sekeliling, ini pertama kalinya kalian bertemu satu sama lain. Jadi perkenalkan diri kalian sebelum pergi. Aula menjadi hening sejenak sebelum pria parubaya yang duduk di sebelah kiri pria tua berpakaian hitam itu berdiri dan tersenyum, biar saya yang memimpin. Saya Ken Jiu, dan kultivasi saya berada di alam inti Elysium Surgawi Bintang 7. Saya mahir menggunakan pedang dan pembunuhan. Selain itu, saya juga memiliki beberapa prestasi mengenai cara menggunakan racun. Lin Yun berbalik untuk melihat orang ini, yang tidak memiliki keraguan ketika dia mengatakan dia menggunakan racun. Haha, saudara Ken Jiu terlalu rendah hati. Pencapaianmu dalam hal racun bukan hanya beberapa. Orang lain berdiri. Tingginya hampir 2 meter, pria kekar ini memperkenalkan diri, namaku Ding Lei. Setengah dari garis keturunan saya berasal dari klan iblis. Saya berada di alam inti Elysium Surgawi Bintang 7, dan saya telah mengembangkan teknik pemurnian tubuh klan iblis. Dia berhenti sejenak sebelum dia menoleh untuk melihat Lin Yun dan tersenyum, Saudara Lin, kita bisa mendiskusikannya lebih lanjut saat kita punya waktu. Aku bisa merasakan bahwa vitalitasmu tidak lebih rendah dariku, artinya kau pasti juga telah berlatih teknik pemurnian tubuh. Kedengarannya bagus. Lin Yun tersenyum, tapi dalam hati dia terkejut. Jarang sekali dia menemukan seseorang yang fisiknya lebih kuat darinya saat berada pada tingkat kultivasi yang sama. Hehe, nama saya Xiao Yun. Kultivasi saya mungkin tidak mengesankan, tapi saya mahir dalam berbagai hal seperti susunan, diagram spiritual, alkimia, dan boneka. Pemuda berpakaian abu-abu itu tersenyum. Lin Yun menemukan bahwa orang-orang ini semuanya berbakat. Ada seorang ahli racun, seorang spiritualis, dan seorang kultivator pemurnian tubuh. Tidak peduli siapapun itu, tidak akan mudah untuk berurusan dengan mereka, belum lagi jika mereka bergabung. Giliranmu. Seorang Liuyan tersenyum ketika Lin Yun sedang berpikir keras. Lin Yun tersadar dan mengangkat kepalanya. Lin Yun, seorang pendekar pedang. Dia terdiam setelah perkenalan sederhana, yang membuat semua orang terpana. Bab 1484 Lapisan Langit ke-7. Singkatnya, secara singkat, ada Ken Jiu, yang merupakan ahli racun. Ding Lei, darah campuran dari klan iblis. Xiao Yun, seorang spiritualis. Dan Chen Yan, yang mahir dalam jalan api. Selain itu, tetua Chen adalah yang terkuat di antara mereka, berada di alam inti Elysium Surgawi Bintang 8. Tidak ada yang tahu tentang hubungannya dengan An Liuyan, tapi dia tampak seperti seorang pelayan. Dia juga merupakan andalan terbesar An Liuyan dalam perjalanan ini dan kartu trufnya untuk mengendalikan semua orang, selain Lin Yun, yang tampaknya telah bergabung dengan tim melalui hubungan. Temperamennya yang biasa menyihir adalah sebuah akting. Sarana untuk memenangkan hati orang dan untuk bisnisnya di paviliun kuali surgawi. Pada saat ini, ada kebanggaan yang tak terselubung dengan ambisi yang melonjak di dalam lubuk hatinya.
Semua orang harus tahu kemana dan apa yang akan kita lakukan dalam perjalanan ini. Setelah uji coba ini, hanya akan ada 5 utusan yang tersisa. Ujian ini mungkin kejam, tetapi otoritas dan sumber daya yang akan saya pegang jika saya berhasil melewatinya akan meningkat 10 kali lipat. Kata An Liuyan. Paviliun Tianxing adalah salah satu dari 7 sekte iblis di kehancuran timur, dan fondasinya sama sekali tidak kalah dengan sekte pedang. Dalam hal kekuatan, kami bahkan lebih kuat. Lin Yun tidak memiliki perubahan dalam ekspresinya ketika dia mendengar bahwa sejak sekte pedang telah menurun setelah jatuh dari tanah suci. Sekte pedang hanya didukung oleh pendeta pedang bersinar selama bertahun-tahun, dan sekte Suantian bahkan secara samar-samar menekan mereka. Jadi apa yang dikatakan An Liuyan tidak salah, dan semua orang tahu bobot kata-kata An Liuyan. Mereka menerima banyak manfaat darinya. Jadi mereka tahu betapa murah hatinya dia. Namun, saya juga harus menjelaskan kepada Anda semua betapa berbahayanya perjalanan ini. Utusan yang berada di peringkat 5 besar akan memiliki 2 kuota tambahan dan ahli alam inti Elysium Surgawi bintang 9. Mereka adalah eksistensi yang praktis tak terkalahkan, dan kematian tidak dapat dihindari dalam pertarungan antar utusan. Bagaimanapun, harga untuk kegagalan terlalu besar. Penatua Chen menyela. Kata-katanya membuat suasana di sekitarnya menjadi sedikit berat, dan semua orang segera menjadi tenang. Itu adalah berita yang menyedihkan bagi mereka bahwa utusan di 5 besar memiliki 2 kuota tambahan dan bahkan ahli alam inti Elysium Surgawi bintang 9. Tapi karena mereka sudah berjanji pada An Liuyan, tidak ada jalan keluar sekarang. Kemudian lagi, semakin besar risikonya, semakin besar pula hadiahnya. Tidak ada seorang pun di sini yang mudah menyerah, dan mereka sering mengembara di antara hidup dan mati. Aturannya sederhana. Siapapun yang bisa membawa lebih banyak harta karun akan menjadi pemenangnya. An Liuyan menjelaskan secara singkat aturan persidangan ini. Lin Yun berpikir keras saat mendengarnya. Sepertinya ada celah dalam peraturannya. Tapi Xiao Yun sudah menanyakannya sebelum dia sempat, bagaimana jika seseorang menipu dengan membawa harta karun? Tidak mungkin curang. Harta karun di alam astral tercemar dengan aura alam astral, dan aura itu khas. Jadi tidak ada yang bisa curang dalam ujian ini. Kalau begitu, ayo kita pergi. Kita sudah terlambat, dan saya akan memberitahu kalian lebih banyak tentang alam astral ketika kita sampai di sana. Kata An Liuyan. Kelompok itu dengan cepat berangkat setelah persiapan singkat. Alam astral terletak di lapisan ke-7, dan mereka harus menggunakan binatang astral untuk melakukan perjalanan ke sana, seperti burung singsuan, yang dijinakkan oleh sekte pedang awan sekilas. Kalian bisa menungguku di luar kota. Kata An Liuyan sebelum dia pergi. Ikutlah denganku. Kata Penatua Chen, menatap semua orang. Setelah semua orang mengikutinya keluar dari kota Azurerok, mereka menunggu di gunung yang relatif terpencil di luar kota. Saat malam tiba, seekor burung perak muncul di depan mata mereka. Ini adalah monster astral raja di alam nadi naga. Elang Yin yang mendalam. Lil Purple menghela nafas di dalam kotak pedang. Ada apa? Lin Yun bertanya. Tidak banyak. Aku hanya terkejut melihat seekor burung yang memiliki garis keturunan Silver Phoenix. An Liuyan ini tidak sederhana. Apa yang begitu aneh tentang hal itu? An Liuyan bertanggung jawab atas kamar dagang yang begitu besar, jadi seharusnya tidak aneh baginya untuk memiliki tunggangan seperti itu. Lil Purple mencibir, tapi dia tidak repot-repot menjelaskan. Naiklah. Bersamaan dengan panggilan An Liuyan, semua orang naik ke langit dan mendarat di belakang elang Yin mendalam. Bulu-bulu perak elang itu lebih keras dari logam dan berkilau dengan kilau yang samar. Elang itu juga memiliki rentang sayap yang panjangnya mencapai lebih dari 100 meter. Bagian belakang elang itu cukup luas untuk semua orang, belum lagi elang itu juga dilengkapi dengan penghalang. Ini berarti, tidak peduli seberapa cepat pun elang itu terbang, tidak akan terasa berbeda dengan berdiri di atas tanah saat mereka berada di punggung elang. Elang Yin mendalam dengan cepat menerobos lapisan pertama surga. Setelah menerobos lapisan pertama surga, ia meningkatkan kecepatannya lebih jauh dan segera membawa semua orang ke lapisan ke-6 surga. Lapisan ke-6 surga dipenuhi dengan bahaya, dalam bentuk binatang iblis dan ancaman lainnya. Namun ketika mereka mendekat, binatang-binatang iblis itu dengan cepat terintimidasi oleh aura elang Yin yang dalam dari garis keturunan burung Phoenix. Ini berarti seluruh perjalanan di lapisan ke-6 surga berjalan mulus. Setelah mereka mencapai lapisan ke-7 surga, elang Yin mendalam mulai melambat. Kekuatan banyak binatang iblis yang ada di sini tidak kalah dengan elang, mereka juga tidak takut dengan aura garis keturunan Phoenix.
Tempat ini diselimuti awan petir dan api yang terbentuk menjadi berbagai fenomena. Tapi elang yin mendalam telah menghindari sebagian besar bahaya. Itu cepat dan gesit, belum lagi itu juga akrab dengan lingkungan di lapisan ketujuh surga. Setengah bulan kemudian, elang yin mendalam berhenti di atas sebuah meteorit. Di depan mereka ada kabut abu-abu dan api yang memenuhi langit, yang terlihat aneh. Awan abu-abu itu sangat luas, dan elang yin mendalam tidak bisa memutar melewatinya. Tetua Chen, kami membutuhkan bantuanmu. Terlalu merepotkan untuk melewati kabut ini, kata An Liuyan. Ketika Penatua Chen membuka matanya, pupil matanya bersinar terang. Sebelum semua orang bisa bereaksi, Penatua Chen berubah menjadi garis hitam dan melesat ke dalam kabut abu-abu. Saat berikutnya, kilatan petir yang menyilaukan meledak dari kedalaman kabut abu-abu. Tapi sayang sekali mereka tidak bisa melihat menembus kabut tebal. Pemandangan ini membuat mata Lin Yun berkedip karena ini berarti Tetua Chen memiliki pencapaian yang tinggi dalam Thunder Dao. Bahkan jika dia bertemu dengan alam inti Elysium Surgawi Bintang 9, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk menahan lawannya untuk beberapa waktu, dan dia terkejut bahwa An Liuyan akan memiliki seseorang yang begitu menakutkan di sisinya. Setengah jam kemudian, petir yang keras meledak, dan kabut beracun menghilang. Melihat kesempatan ini, elang yin yang mendalam berlari tanpa penundaan. Ketika Penatua Chen kembali, dia memegang sesuatu dan berkata sambil tersenyum, ular piton api ini menggunakan api suci untuk meredam inti binatangnya. Ini, kamu bisa memilikinya. Ketika Chen Yan memegangnya, itu tampak seperti bola api biru. Ini segera membuat mata Chen Yan berbinar, api Azure Thunder yang dalam. Penatua Chen hanya menjawab dengan senyuman dan tidak banyak bicara. Setelah melewati wilayah kabut kelabu, perjalanan yang tersisa berjalan mulus. Butuh waktu 7 hari bagi mereka untuk tiba di bentangan sabuk asteroid merah. An Liuyan kemudian menjelaskan bahwa sabuk asteroid biasa ditemukan di lapisan ketujuh langit, dan tujuan mereka berada di dekatnya. An Liuyan pertama kali melompat dari elang yin mendalam sebelum yang lain mengikutinya, mendarat di sebuah asteroid. Mereka hanya bisa melihat warna merah di sekelilingnya, yang terlihat seperti lautan api, dan asteroid-asteroid itu terlihat seperti pulau-pulau yang diselimuti api. Semua orang terhenyak oleh pemandangan ini, dan mereka bisa merasakan tekanan yang datang dari segala arah. Setelah kehilangan perlindungan dari elang yin yang mendalam, mereka harus menghadapi lingkungan yang keras dari lapisan ketujuh surga sendirian. Begitu banyak orang. Ding Lei menyapu pandangannya dan bisa melihat banyak orang di asteroid lain. Karena dia memiliki garis keturunan klan iblis dan mengembangkan teknik pemurnian tubuh, dia tidak terlalu terganggu oleh lingkungan. Mereka adalah murid inti dari Paviliun Tianxing. Sumber daya alam astral yang belum berkembang sangat besar, dan Paviliun Tianxing secara alami akan memanfaatkannya sepenuhnya. An Liuyan menjelaskan. Jadi, di mana alam astral itu? Xiao Yun mengangkat kepalanya, mencari alam astral. Batalion Scarlet Kerajaan Naga Suci berpatroli di 36 lapisan surga, dan bahkan Paviliun Tianxing tidak akan berani menyentuh alam astral saat mereka menemukannya. Tetua Chen menjelaskan. Ketika dia menyebutkan Batalion Scarlet, mata Ken Jiu, Ding Lei, dan Chen Yan berkilat ketakutan. Tapi Xiao Yun tidak terlalu terganggu, dan bertanya, jadi lokasi alam astral disamarkan oleh para tetua Paviliun Tianxing dengan sebuah arai. Alam astral hanya akan terungkap setelah semua orang tiba. Tetua Chen melanjutkan. Kekuatan seperti apa Batalion Scarlet yang kalian semua takuti? Xiao Yun berkata dengan senyum ceria, tapi semua orang mengabaikannya. Beberapa saat kemudian, Tetua Chen menjelaskan, Batalion Scarlet adalah pasukan yang dilatih oleh Kekaisaran Naga Ilahi melalui metode yang paling brutal. Mereka adalah pedang kekaisaran, dan jika Batalion Scarlet mengincar seorang kultivator iblis, kematian mereka tidak akan jauh. Tapi kamu bukan kultivator iblis, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang Batalion Scarlet. Tapi Penatua Chen terdiam setelah dia selesai. Dia tidak mau mengganggu Xiao Yun. Ketika Xiao Yun mendengar apa yang Tetua Chen katakan, dia mengusap dagunya dengan penuh minat, pedang kekaisaran. Kedengarannya menarik. Kata-katanya membuat beberapa orang memelototinya, tetapi tidak ada yang memperhatikannya. Setelah tiba di sini, An Liuyan duduk dengan mata terpejam untuk mengistirahatkan pikirannya. Melihat ini, semua orang juga duduk dan bermeditasi. Tetapi ketika Lin Yun hendak bermeditasi juga, Xiao Yun tiba-tiba mendatanginya. Sepanjang jalan, mereka berkenalan satu sama lain. Para kultivator iblis lainnya tidak menyukai Xiao Yun dan tidak memperlakukan Lin Yun sebagai orang yang berada pada level yang sama.
Jadi Xiao Yun dan Lin Yun secara alami berteman satu sama lain. Kakak Lin, kamu tidak akan pergi jalan-jalan, kata Xiao Yun sambil mengedipkan matanya. Tapi Lin Yun tidak mengganggunya dan duduk dengan tangan di atas lutut. Cek, cek. Apa kamu tidak penasaran seperti apa tempat di alam astral itu? Xiao Yun malah mencondongkan tubuhnya lebih dekat dan diam-diam mengirimkan suaranya. Tampak terkejut, Lin Yun bertanya, kamu bisa memecahkan susunan yang dibuat oleh Paviliun Tianxing. Saya tahu sedikit tentang itu. Xiao Yun dengan bangga berkata. Lin Yun terkejut ketika mendengar itu, tetapi dia tidak tertarik dengan saran itu karena tidak ada artinya menemukan alam astral sebelumnya. Sebaiknya kamu tidak bertindak gegabah. Lagi pula, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu jika kau bertemu dengan utusan lain, kata Lin Yun. Mendengar itu, Xiao Yun hanya bisa menghilangkan pikirannya dan tanpa daya duduk. Bab 1485 Peristiwa Men. Sementara semua orang beristirahat dengan meditasi, lebih banyak utusan tiba selama periode ini, dan ini menyebabkan kegemparan. 1 jam kemudian, Xiao Yun tiba-tiba membuka matanya dan melihat semua orang tersenyum. Dia menuju ke arah Lin Yun. Tapi sebelum dia mendekat, Lin Yun sudah membuka matanya. Dia tersenyum, kakak Lin, kurasa kau tertarik dengan alam astral, kan? Kalau begitu ayo kita pergi. Ketika Lin Yun mendengar bahwa Xiao Yun memiliki temperamen anak-anak, dia secara alami tertarik pada alam astral. Dia bertekad untuk mendapatkan tulang naga ilahi apapun yang terjadi, berapapun harga yang harus dia bayar. Tapi percuma saja, bahkan jika mereka tahu di mana alam astral itu berada karena pasti akan ada sesepuh Paviliun Tianxing yang menjaganya. Bahkan jika tidak ada tetua yang menjaga alam astral, dia tidak akan mencoba menyelinap masuk. Karena An Liuyan telah memberinya kuota, dia harus mempertimbangkan kepentingan An Liuyan. Jadi dia tidak akan bertindak sembarangan. Tapi sebelum Lin Yun bisa ragu, Xiao Yun sudah menyeretnya dan mereka melayang ke udara. Hehe, kamu cukup jujur meskipun mengatakan kamu tidak tertarik. Xiao Yun terkekeh saat dia menatap Lin Yun. Ini membuat Lin Yun tidak bisa berkata-kata, tapi apa yang dikatakan Xiao Yun tidak salah. Jika dia tidak tertarik, tidak mungkin Xiao Yun bisa menyeretnya pergi. Apakah kamu yakin bisa menemukan lokasi alam astral? Susunan yang dibuat oleh Paviliun Tianxing tidak akan semudah itu untuk dihancurkan. Lin Yun bertanya, menatap Xiao Yun. Area itu dulunya milik Sekte Rahasia Surgawi, dan pencapaian Sekte Rahasia Surgawi dalam rune spiritual belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka memiliki spiritualis ilahi yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka praktis tak terkalahkan. Bahkan setelah Sekte Rahasia Surgawi dibasmi, pecahan-pecahan warisan yang mereka tinggalkan jauh lebih rumit. Akan sangat menantang surga jika mereka bisa mendapatkan sedikit pun dari warisan mereka. Jika itu adalah susunan lengkap dari Sekte Rahasia Surgawi, tentu saja tidak ada yang bisa saya lakukan untuk itu. Tapi Sekte Rahasia Surgawi tidak sekuat yang kau pikirkan, dan itu adalah susunan yang tidak lengkap. Xiao Yun mencibir. Kemudian lagi, tidak ada spiritualis biasa yang bisa memecahkannya, bahkan jika itu adalah susunan yang tidak lengkap, tapi aku bukan spiritualis biasa. Aku memiliki sepasang mata suci yin yang mendalam. Xiao Yun melanjutkan. Beberapa saat kemudian, Xiao Yun berhenti dan berkata, seharusnya ini dia. Lin Yun melihat ke arah yang ditunjukkan Xiao Yun, tapi tidak ada apa-apa di sana kecuali pecahan asteroid yang melayang-layang dan awan petir yang biasa terlihat di lapisan ketujuh langit. Awan petir itu tipis, dan dia tidak berpikir mereka bisa menyembunyikan keberadaan alam astral. Haha, lihat. 7 pupil merah muncul di kedalaman mata Xiao Yun. Mereka segera mulai berputar dengan cepat. Ketika dia mengaktifkan mata suci yin yang mendalam, Xiao Yun mengulurkan tangan dan mengetuk pelipis Lin Yun. Sebuah suara mendengung membuat Lin Yun merasa seolah-olah matanya meledak. Tiba-tiba, dia bisa melihat nebula raksasa beberapa ribu mil jauhnya dan ratusan orang berpakaian hitam menjaga nebula itu dengan bendera arai. Selain itu, ada juga 7 orang ahli alam Dektrit Samsara. Ketujuhnya memancarkan aura yang luar biasa kuat. Pusaran itu mengalir dengan gelombang aura kuno yang membuat jantung Lin Yun mulai berdenyut. Seni naga suci Azure miliknya secara otomatis aktif dengan sendirinya, dengan darahnya yang mendidih. Tepat ketika Lin Yun ingin melihat lebih dekat, Xiao Yun berhenti, dan vitalitas Lin Yun yang melonjak menjadi tenang saat semuanya menghilang sekali lagi. Metode yang sangat kuat. Mata Lin Yun berkedip, dan dia memiliki pemahaman yang sama sekali baru tentang Paviliun Tianxing. Bagaimana? Xiao Yun bertanya dengan kebanggaan bersinar di dalam pupil matanya.
Kalian berdua benar-benar mengesankan. Bahkan aku tidak tahu lokasi pasti dari alam astral. Sebuah suara bergema. Itu adalah An Liuyan yang datang sambil tersenyum. Lin Yun mengangkat bahu ketika dia mendengar itu karena itu tidak ada hubungannya dengan dia. Itu hanya trik kecil. Xiao Yun tersenyum. Tapi dia tiba-tiba memutar matanya dan berkata, karena Nona An tidak tahu, itu berarti utusan lainnya juga tidak tahu tentang lokasinya. Mengapa kita tidak mengambil kesempatan ini untuk masuk? Mata An Liuyan berkedip sebentar sebelum mereda. Ini melanggar aturan, dan para tetua juga tidak akan mengizinkan kita masuk. Hehe. Bagaimana Anda akan tahu jika Anda tidak mencobanya? Lagi pula, peraturan seharusnya fleksibel, dan para tetua mungkin akan melihatmu dari sudut pandang yang berbeda karena kamu bisa menemukan lokasinya. Xiao Yun tidak menganggapnya serius dan melanjutkan, jika tidak diizinkan, kita bisa masuk secara paksa. Aku tidak percaya kau tidak memiliki latar belakang di Paviliun Tianxing. Jadi saya tidak berpikir ada tetua yang akan melakukan sesuatu yang melawan kita. Paling-paling, kita hanya perlu menghadapi para ahli alam nadi naga, dan kita bisa membiarkan tetua Chen memblokir mereka. Berhenti. Ayo kembali. Kita akan menimbulkan kecurigaan jika kita tinggal di sini terlalu lama. Kata An Liuyan sebelum dia pergi. Xiao Yun tidak senang melihat ini dan menggelengkan kepalanya, merasa bahwa An Liuyan terlalu pengecut. Dia sekarang tahu mengapa An Liuyan berada di peringkat terbawah di antara para utusan. Dia merasa perjalanan ini akan berbahaya dan bahkan menyarankan Lin Yun untuk membuat rencana cadangan. Tapi tiba-tiba, Xiao Yun berhenti, dan ekspresi wajahnya menjadi aneh. Ada apa? Sepertinya tempat ini tidak hanya diketahui oleh Paviliun Tianxing. Aku melihat sebuah kapal terbang di atas, dan benderanya seharusnya milik Aula Dunia Bawah. Jika aku tidak salah ingat, Aula Dunia Bawah juga merupakan salah satu dari 7 sekte utama dari jalur iblis. Xiao Yun berkata dengan curiga. Lin Yun mengangkat kepalanya, tapi dia tidak bisa melihat kapal apapun. Tapi memikirkan tentang mata suci Yin Xiao Yun yang dalam, tidak ada keraguan bahwa penglihatan Xiao Yun jauh lebih baik daripada penglihatannya di lapisan ke-7 surga. Dia mulai bertanya-tanya apakah berita tentang Paviliun Tianxing bocor, membuatnya jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Ini aneh karena Paviliun Tianxing menganggap alam astral ini sebagai tempat uji coba, dan mereka seharusnya menjaganya dengan sangat rahasia. Mereka segera menyusul An Liuyan dan memberitahu yang terakhir tentang penemuan Xiao Yun. Bagaimana ini mungkin? An Liuyan mengerutkan kening. Nona An, Anda tidak percaya padaku. Xiao Yun tersenyum, tapi dia tidak marah. Tetapi tepat ketika An Liuyan merasa curiga, sinar yang berkobar tiba-tiba melesat, mencapai sabuk asteroid dalam sekejap mata. Ketika cahaya yang menyilaukan meledak di saat berikutnya, fluktuasi energi yang kuat menyapu sabuk asteroid. Sebelum murid-murid inti dari Paviliun Tianxing dapat mengetahui apa yang sedang terjadi, ledakan tersebut menewaskan puluhan orang, dan jumlah yang terluka bahkan lebih tinggi. Tak lama kemudian, 6 sinar lagi melesat, mengubah sabuk asteroid menjadi api penyucian. Murid-murid yang tak terhitung jumlahnya dari Paviliun Tianxing meratap kesakitan, dan beberapa kehilangan nyawa mereka bahkan tanpa mengetahui apa yang terjadi. Adegan ini membuat wajah An Liuyan pucat saat dia mengertakkan gigi, kapal perang kelas suci. 6 kapal tiba-tiba muncul satu demi satu, dan masing-masing kapal diselimuti cahaya yang menyilaukan. Tidak hanya Aula Dunia Bawah tapi Istana 7 Mutlak, Paviliun Hujan Darah, Sekte Iblis, Sekte Bulan Darah, dan Gerbang 100 Hantu ada di sini. Selain Paviliun Tianxing, ini berarti 7 sekte iblis semuanya ada di sini. Ketika kapal perang mendekat, satu demi satu sosok terbang ke udara dari sabuk asteroid. Sebagian besar elit Paviliun Tianxing telah mati di bawah serangan mendadak, tapi 13 utusan dan anak buah mereka selamat. Ketika beberapa garis cahaya terbang, Penatua Chen, Ding Lei, Ken Jiu, Chen Yan, dan yang lainnya berkumpul. Apa yang terjadi? 7 sekte iblis semuanya ada di sini. Ken Jiu berseru ketakutan. Ding Lei dan Chen Yan juga terkejut saat mereka melihat An Liuyan. Tapi An Liuyan menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Berita tentang alam astral bocor. Karena berita tentang alam astral yang belum ditemukan diketahui oleh sekte iblis lainnya, tidak mungkin mereka akan menyerah. Dalam situasi ini, secara praktis tidak mungkin bagi Paviliun Tianxing untuk memonopoli sumber daya alam astral. Itu juga merupakan pertanyaan apakah persidangan bisa dilanjutkan. Orang-orang ini terlalu kejam untuk menyerang tanpa peringatan. Xiao Yun sedikit takut dengan formasi ini.
Bagaimanapun, begitu banyak orang yang mati secara misterius. Beberapa saat yang lalu, dia masih berfantasi jika dia bisa mendapatkan kesempatan di alam astral, namun begitu banyak orang telah terbunuh hanya dalam sekejap mata. Lin Yun tenang. Karena orang-orang itu tidak tahu koordinat pasti dari alam astral, mereka hanya bisa menggunakan metode ini untuk memaksa pihak utama Paviliun Tianxing muncul. Di bawah kerjasama 6 sekte iblis, mereka tidak takut Paviliun Tianxing akan berani melancarkan serangan balik. Jadi ini berarti Paviliun Tianxing hanya bisa menyedotnya tanpa pilihan, dan ini juga berarti akan jauh lebih sulit bagi Lin Yun untuk mendapatkan tulang naga ilahi.